Oke teman-teman, ini adalah GP Tech Mandalika dan ini saya mau testimoni dulu. Ini saya sudah pasangin pin lock di dalam. Jadi ini langsung kita buka aja. Kita akan coba comparekan rasanya seperti apa. Mantul deh. Jos kandos. Mantap abis. Hello, welcome back to my channel. Dengan saya Beta, Benyamin Tandean di toko helm Gunung Masinda NHK, helmnya sang juara. Kesempatan ini di tahun 2022, bertepatan tanggal 1 Februari, saya mengucapkan Gong Sipa Choi bagi yang merayakan. Selamat tahun baru Imlek atau Tionghoa Chinese. Oke. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan kedua helm di depan kalian yang di atas motor saya ini. Motor Ninja ZX25 impian saya yang sudah jadi kenyataan. Dan kemudian saya menginformasikan bahwa kedua helm yang mantul ini juga saya mau informasikan. Oke, helm ini cukup viral di tahun 2021 kemarin. Tapi hari ini saya mau video mengkomparekan mereka berdua karena dari segi harga ini cukup berbeda, ini juga cukup berbeda. Tapi fiturnya dua-duanya cukup keren. Kebetulan ini adalah NHK GPR Tech Street yang sebelah ini yang Mandalika. Yang ini adalah NHK GP Prime. Sorry ya, mau bandingkan sama yang Mandalika versi ini, tapi jujur saya belum dapat. Masih pre-order sampai sekarang belum dapat. Susah barangnya. Jadi kalau teman-teman bilang barangnya gampang, saya bilang barangnya masih susah. Nah, dan kemudian kita coba rasakan. Ini sudah pernah saya testimoni, saya udah pakai motor, saya udah ngetes. Yang ini saya masih penasaran rasanya kayak gimana. Kalau ini rasanya nyaman sekali, enak, dan kita akan comparekan yang satu ini. Kali ini adalah barang baru, kita harus coba dulu. Oke, check it out. Oke teman-teman, sebagai pembanding kita coba dekatkan mereka berdua dulu. Ini pas di atas tangki motor saya. Ini adalah GPR Tech Street ya, yang konon digunakan balapan secara kelas internasional yang dipakai pembalap-pembalap dunia. Oke, yang dipakai dan disponsori oleh NHK tentunya ya. Oke, dan kemudian kita coba lihat bentuk dan modelnya. Informasi yang saya dapat bahwa helm ini adalah mirip 100% dengan helm yang dipakai balapan. Cuma bedanya dari helm ini adalah helm ini GPS, kenapa disebut GPS Tech Street? Karena dipakai untuk di jalanan. Makanya ada tulisan warning, not for racing track. Sebenarnya ini kalau orang lihat dari segi kualitas, dari segi model, ini lebih premium. Kenapa? Semuanya dibuat teknologi sama dengan balapan, tapi dipakai untuk bahan jalanan, dipakai di jalan atau touring ya, atau for everyday. Sedangkan GP Prime ini adalah memang sudah otomatis digunakan di touring atau jalanan, karena memang helm ini diciptakan sebagai pengganti dari helm-helm yang lebih premium kelasnya. Maka itu helm ini disematkan teknologi double visor, ada dua kaca double visor, dan ini tidak double visor. Nah, perbedaan yang sangat signifikan itu adalah di double visor. Kita udah tahu ya, double visornya di sini ada, yang di sebelahnya itu tidak ada. Nah, yang di sebelahnya tidak ada, ini memang karena penjelmaan dari sebuah helm balapan yang dibuat untuk kelas nanti dipakai untuk harian atau touring. Nah, hebatnya ini helm ini, pembelian udah di-include sama pin lock. Bahannya 70S, pin lock 70S, udah disematin, dan kemudian GP Prime juga udah dikasih. Dan ingat baik-baik, pinlock ini adalah bahan yang dipesan khusus dari NHK dari Netherlands. Jadi buatannya dari Belanda. Wow. Dan salah satu syarat menggunakan kaca, menggunakan pinlock yang posisi yang paling enak itu adalah di kaca flat visor. Teman-teman bisa lihat ini adalah kaca flat. Nah, teman pasti ini kacanya rata. Kaca flat ini rata teman-teman. Ini rata. Tidak ada cembung. Nah, begitu pula di GP Prime. Ini juga kacanya flat. Tuh, rata. Nah, orang banyak tanya, apa sih bedanya kaca flat sama kaca cembung? Apa sih bedanya? Ya, saya bilang yang menurut pengalaman banyak
pembalap Superbike dan MotoGP menggunakan helm balapan, rata-rata semua kacanya flat. Why? Karena kaca flat itu apa yang kita buka kacanya, kita ngangkat, kita lihat yang kita buka, yang kita lihat yang pada saat kita lagi open visor face nya, itu dengan yang kita tutup, yang informasi yang saya dengar itu sama. Jadi jarak antara kaca, penglihatan semua sama. Karena pembalap-pembalap ini tidak bisa memprediksi kira-kira kena tidak kalau saya belok kayak gini. Jadi dibuatlah kaca flat. Nah, kaca flat ini cukup terkenal dan sangat banyak pembalap dunia menggunakan kaca flat. Itu salah satu alasannya penggunaan kaca flat dibanding kaca cembung. Dan kaca cembung selalu ada spare jarak di sini yang kita kurang paham. Makanya sering terjadi kecelakaan kalau pakai motor. Saya sering lihat tuh kadang-kadang yang belok nggak paham yang di samping, yang samping kiri kanan nggak paham, saling nyenggol. Karena jarak antara penglihatan 180 itu masih ada jeda jarak yang tidak bisa diperkirakan secara kasat mata yang benar-benar pas. Nah, itu sekian tidak. Oke, dari bentuknya. Nah, ini bentuknya. Lubang udara yang di atas ini mirip sekali sama GP Prime. Otomatis dong, karena GP Prime ini waktu itu adalah edisi terbaru yang dikeluarkan sebelum GP AirTech Straight ini muncul. Jadi agak sedikit copy paste bagian lubang udara atas. Tuh, kamu bisa lihat. Tuh. Dan ini bisa ditutup lagi. Nah, ini bagian atasnya. Kesan pertama setelah saya menyentuh tombol-tombol ini agak rasa premium ya, karena barang-barang yang ditaruh di sini nih kayak ya nyentol itu kayak enak banget. Kayak stop kontak listrik yang mahal sih. Proko ya. nggak ada yang endorse-nya. Cuma bedanya di bagian atas ini di GP Prime ada disematkan semacam lubang udara bagian atas. Yang sistemnya pakai sistem memutar, open, close. Kemudian ini bagian atasnya, ini kosong di GP AirTech Straight, kosong. Soal besar kaca, kalau besar kaca saya lihat, tapi ada yang tanya, bang, sama nggak kaca GP AirTech Straight sama GP Prime? Saya bilang beda. Konstruksi dari ini GP Prime, ratchetnya ini sangat berbeda sekali. Jadi jangan coba-coba beli kaca GP Prime biasa yang coloring mau coba ngetes pasang di GP AirTech Straight, ataupun sebaliknya GP AirTech Straight mau coba-coba pasang di GP Prime, karena sistem ratchetnya ini udah berbeda jauh sekali. Itu sistem tombolnya udah beda. Dan saya sudah bagikan cara pemasangan kaca GP AirTech Straight dan juga GP Prime. Nanti teman-teman yang bingung pada kebokar nggak bisa pasang, hati-hati jangan sampai salah pasang, nanti bisa patah pennya yang kecil ini. Nanti jadi ribet, jadi parah, nanti nggak bisa pasang. Oke, dari segi model, kita masuk ke model, kaca sama besar. Cuma dia punya sistem lock and locknya mantap di GP Prime, di GP AirTech Straight ini. Benar-benar ini sistemnya betul-betul safety. Kayak saya bikinnya pakai touring, pakai ini aja ya. Nanti dorong, dia kunci. Oh, keras juga nih. Saya pikir sebelah. Wah, tutup bisa rapat dulu. Nah, tutup rapat dulu ya teman-teman. Kalau tidak rapat dia tidak akan mengunci. Ya, itu udah kunci. Nanti ini buka. Kacanya agak kedap ya. Semoga hasil dari GP AirTech Straight ini lebih nyaman dipakai. Soalnya di GP Prime tuh agak noise. Nah itu. Kalau kemarin saya coba pakai ini motor Ninja, saya coba ngeber, saya coba ngegas, agak sedikit noise. Tapi by the way is oke aja, fine aja selama noise-nya itu tidak sampai bikin bising sekali ya. Karena kebetulan saya juga lagi buka ini udara juga, jadi noise-nya masuk sini. Jadi kalau teman-teman, salah satu cara untuk menghindari noise, menutup semua lubang udara yang ada. Jadi kita harus tutup semua. Jangan dibiarkan terbuka. Kebetulan saya buka karena saya ingin udara masuk. Nah, ditutup semua, ini juga ditutup semua. Jangan soal menghindari noise. Jadi pernah saya bikin reviewnya Tesivo ini waktu ditutup semua ini nggak noise, ini enak banget. Dan yang ini juga kalau mau apa moncongnya juga beda nih. Nah, dia kayak Kamen Rider, Satria Baju Hitam. Wah, yang era tahun 82 pasti paham nih. Tuh modelnya ini moncongnya kayak Satria Baju Hitam, kayak belalang. Kalau yang ini moncong udaranya lebih modern. Dan dia ada berapa step? 1, 2. Tuh, lubang udara gede. Kalau tutup 2 step. 1,
Nah itu 1 2 1 2. Nah, ini juga. Ini cuma satu kali aja. Open, close. Oke, dari kaca sudah. Lubang udara kita sudah lihat. Sorry. Lubang udara bagian atas ternyata ada di GP Air Street ya. Dia lubangnya 2 begini, kayak alis. Nah, ini ada 2 titik. Kalau di sana di atas cuma 1 titik doang. Nah, oke teman-teman. Bentuknya sih selera ya. Kalau saya lihat GP Prime cakep juga. GP Air Street juga cakep. Dari bentuknya sih saya lihat ini modelnya asik ya. Karena satu, dia udah punya spoiler. Teman-teman lihat. Dan ini barangnya dikerjakan dengan halus sekali. Nah, tuh rapi. Dan lumayan tebal bahannya. Bukan abal-abal. Nah, dan yang ini sayangnya dia nggak ada spoiler cuma ada tonjolan juga menyerupai spoiler. Tapi lubang udaranya juga asik di belakang. Cuma ini lubang udara ada sistem on off. Nah, ini buat teman-teman yang compare kan ya. Kalau seumpama tidak mau yang lubang udara belakang, tapi kalau di belakang juga lubang udara terbuka tapi tidak pakai on off, langsung ada lubang udara kayak moncong knalpot. Kalau ini ada. Nah, di bagian atas ini ada sebuah sirkulasi udara di GP Prime. Mantul. Kalau di atas ini kosong. Kalau nanti pakai, nanti saya coba bikin video pakainya kayak gimana. Nanti saya akan bikin video karena terlalu panjang. Saya akan bikin video ini khusus testimoni GP Air Street pakai di motor tuh kayak gimana. Nanti saya coba di motor, kita akan bikin video. Ini kita comparekan dua dulu. Nah, kalau dari segi bahan. Nah, segi bahan. Bentar ya. Kita balikkan dulu helmnya. Oke teman-teman, kalau dari segi bahan spon kedua ini saya lihat terbilang mirip ya. Sama bahannya. Sama, bahannya sama. Bahan sponnya sama, kualitasnya sama. Ya kebetulan kedua helm ini cukup premier. Jadi kalau lihat bahan-bahannya dipakainya sama sponnya. Ini ada lubang udara bagian dalam. Ya, supaya ada masuk udara itu juga ada. Tuh ada berapa titik. Nah. Oke, sama-sama menggunakan DD ring. Walaupun ini ada micro stripe. Tapi ini rata-rata DD ring. Nah. Spon dalamnya, ya kita lihat. Oke, kita coba ngecek di nose guard. Saya ganti posisi karena lebih enak di-comparekan bandingkan kayak gini. Nah, ini nose guardnya teman-teman lihat. Nose guardnya yang GP Prime ini banyak lubang-lubangnya. Lubang udaranya ada 1, 2 dan modelnya cukup sangar. Nah, di GPR Tech Street dia biasa aja sih, nggak ada lubang-lubang udara tapi modelnya mancung juga. Jadi ini kedua lubang udara ini agak mancung-mancungan. Nah, pengaruh cahaya matahari jadi agak gelap. Nah, ini bisa lihat teman-teman, dan ini juga. Nah, oke. Nanti saya coba tes pakai. Kebetulan kedua helm ini size-nya M sama-sama dan sudah dipasangin pin lock ya. Jadi modelnya nanti kayak gimana kita coba lihat. Bagi teman-teman yang pingin beli helm GPR Street dan GP Prime harus lihat dulu ya, karena setelah kita comparekan ini saya mau bandingkan ini GP Prime oke, nyamannya dapat, enaknya mantul, dan juga ini kita belum ngetes nyamannya kayak gimana. Nanti saya mau coba, tapi kita compare dulu secara fisik ya. Nanti saya coba test ride seperti apa. Oke, ini modelnya. Oke, sekarang saya coba tes pakai ya teman-teman. Saya izin tes pakai kedua helm ini secara fisik. Kalau dipakai di kepala saya itu gimana modelnya, supaya teman-teman bisa ada bandingkan, ada bayangan kalau pakai itu kayak gimana. Oke teman-teman, coba saya ngetes pakai yang GPR Strap ini duluan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya udah cari di belakang, balak kelapa saya nggak ada. Tapi saya nggak pakai minyak rambut, saya udah langsung pakai bersih-bersih. Saya cuma testimoni aja dulu. Kita pakai bentuk secara fisik itu bagaimana setelah dipakai di kepala saya. Oke, saya angkat dulu. Ya, saya angkat dulu. Piringnya saya lepas dulu ya. Ya. Oke. Ini yang saya gunakan ini adalah size M.
Nah, buat teman-teman yang mau ngepres ini bagus kalau size M. Ini buat mau kencang-kencang atau motorin jarak jauh boleh. Karena ini size M ngepres di saya, tapi nyaman sih, ngepresnya nyaman. Karena ini adalah helm yang masih baru. Kalau baru gini ukuran itu kalau ngepres itu wajar. Kenapa dibilang wajar? Karena nanti lama-lama pakai spare waktu dia akan longgar. Tapi ada satu catatan, tolong pakainya lebih seringan. Kalau pakainya sebulan cuma sekali ya lama baru ngepresnya. Jadi rajin touring. Oke teman-teman, ini wujudnya kalau udah dipakai. Ini saya turunin. Nah ini sekalian ngetes suara saya. Kalau udah begini sedap ini sebenarnya nggak di kamera. Saya mau coba, ini jarak kamera di saya sekitar 2 meteran. Yang sebelah sini, yang di sini jaraknya sekitar 1,5 meteran lebih. Ya hampir 2 meter tapi lebih dekat sedikit. Ini tes sound sekalian. Jadi kalau teman-teman lagi bawa reading, kalau potnya nggak racing, kalau ngomong ke orang bisa nggak kayak gitu. Kalau ngomong ke teman belakang bisa harus. Jadi sebenarnya samping. Rasanya dia fittingnya enak di kepala, enak, nyaman, nggak goyang-goyang. Maka kalau untuk rider itu gimana? Kayak angkat strip ini. Oke, visibilitasnya ini bagus, dia cukup luas. Saya lirik ini kelihatan, saya lirik ini kelihatan. Masalah full charger kita masih masuk, kita lagi bawa motor, dari cara battery masih oke. Oke, ini rasanya fittingnya oke. Jadi kalau mau beli, tolong di kepala ini fitting benar-benar ya, jangan sampai salah. Saya beli online, wah hati-hati. Pokoknya udah datang balikin lagi. Soalnya fitting kepala ini beda. Kalau M ini bagi saya agak ngepres sedikit. Tuh bukannya agak gigit banget. Oke, kita lanjut ke Keep It Bright. Keep It Bright yang sering saya pakai pertama kali ini, nyaman sekali. Biasanya sih saya di size L ya teman-teman, udah biasa di size L. Nah ini size M. Tapi waktu terasa dipakai, entah kenapa ya, ini jujur ya, ini jujur banget. Waktu dipakai M ini nyamannya lebih enak di Prime. Ya masing-masing orang ya selera. Cuma tadi yang ini dia ngepes di kepala, ngepas di kepala tuh enak. Dia gak tenggelam, dia tidak terlalu menekan di bagian bawah. Cuma kalau di Prime rasa di pipinya tuh enak. Kalau ini pipi harus ngepres. Jadi kalau teman-teman harus pipinya sebenarnya ini. Tapi bagian atas jangan tolok, bagian atas itu cukup enak. Tapi sini agak pol, dia akan turun di sini, dia ketahan di pipi, pipinya menghingga nyaman. By the way, kedua-duanya ini rasanya punya rasa taste yang berbeda, hebat enak. Jadi dia bikin helm itu bikin taste-nya beda-beda. Kayak tukang masak, dia bikin masak ini rasanya beda dan punya ciri khasnya masing-masing. Jadi tidak bisa bilang saya bilang ini jelek atau tidak enak, begitu pula gigi fry. Masing-masing punya taste yang beda. Jadi kalau teman-teman ngetes dua-dua, rasa ini enaknya di mana? Samping, depan, ini cukup panas ya. Ada pakai pilok jadi anti fog, mantap. Ngomong sedikit. Visibilitas, kalau saya juga visibilitas ini cukup besar, sama kayak GP AirTag Straight. Oke, saya rasa dulu. Dan dulu. Memang kalau full face paling enak pakai buat jalan-jalan atau touring. Karena salah satu juga penunjang adalah lebih safety kalau orang bawa ke luar kota. Karena kita nggak tahu di luar kota tuh kita ketemu jalan-jalan yang cukup terjal, cornering yang cukup tajam, dan juga kendaraan-kendaraan besar yang banyak di depan. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian video kali ini untuk hari ini. Saya mau next video part kedua, nanti saya coba bikin lagi testimoni, nanti saya pakai motor, saya ngetes nyamannya kayak gimana sama Gigi Prime. Karena hari ini kita coba compare secara fisik kedua helm ini dengan harga yang cukup berbeda.
tapi rasa nyamannya tentu ada sesuatu yang berbeda di masing-masing. Jadi saya tidak bilang ada kekurangan di helm ini, tapi punya ciri khas atau taste yang punya khas di masing-masing helm ini. Ya, yang saya bilang. Jadi beda. Tidak bisa dibilang ini jelek, tidak bisa dibilang ini jelek. Kedua-duanya punya kelebihan yang berbeda, sehingga punya rasa taste yang spesial, yang menjadi ciri khas dari masing-masing helm ini. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya minta tolong teman-teman, sorry agak panjang video ini, tapi saya minta tolong apresiasi teman-teman kepada saya. Dan cukup bahagia dengan Anda menekan tombol subscribe, tekan tombol like, dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng yang di bagian bawah video itu. Ada sebuah lonceng kecil, tekan saja karena itu untuk berlangganan dengan saya, Benyamin Tandean, di channel saya Beta. Supaya apa? Kalau ada video baru, saya ada mengupas tentang apa saja yang cukup menarik, ya Anda bisa lihat di video saya, dan ada notification yang masuk di HP Anda. Ya, semoga Anda juga bisa nonton dan mengikuti perkembangan video saya selanjutnya. Oke, saya rasa cukup sekian hari ini. Hari ini hari yang berbahagia. Saya punya waktu istirahat sedikit, dan saya bisa bikin video yang cukup menyenangkan di hati kalian. Amin. Semoga video ini menjadi suatu bahan referensi yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang nonton, para teman-teman YouTube, dan juga terima kasih yang sudah menonton. Yang tidak skip-skip juga terima kasih, dan juga thank you buat YouTube. Thank you buat semua aplikasi-aplikasi lain yang sudah mendukung saya selama ini. See you in the next video. Bye-bye. Oke teman-teman, di video terakhir ini adalah kesimpulan dari helm NHK GP Prime dan juga GP AirTrack Street. Nah, GP Prime punya dua kaca. Jadi teman-teman yang ingin beli helm dua kaca, itu pilih GP Prime. Kemudian GP AirTrack Street tidak dua kaca, dia cuma satu kaca doang. Kemudian helm kedua-duanya bahannya sama, kualitas sama, baik spon, kualitas bahan batok semua sama. Dan kemudian mau dibilang lagi selera ya, bentuknya tadi saya sudah jelasin, ada airflow-nya dan sebagainya. Dan kemudian di GPR Tech Street ada tonjolan kayak spoiler. Nah, GP Prime agak sedikit ada tonjolannya, jadi it's okay. Kemudian dari bentuknya kurang lebih besarnya mereka mirip, dan kemudian penggunaan kacanya visibilitasnya sangat bagus, sama-sama dapat pin lock. Nah, dan kemudian harga agak beda, yang GPR Tech lebih mahal, GP Prime lebih murah. Nah, kenapa? Nggak tahu ya, karena memang barang balap kelihatannya lebih mahal ya. Dan kemudian di GP Tech Street punya sistem lock and lock kaca, di GP Prime belum ada. Dan kemudian apalagi, quick release ada, dan kemudian lubang dudukan intercom kedua-duanya ada, cuma ada sesuatu, dia cuma ada di ukuran XL, L dan XL. Nah, kalau ukuran M dan S belum ada dudukan intercom, jadi jangan kecewa ya, memang kayak gitu dikasih sama pabrik. Apalagi ya, oh ya, itu aja saya rasa. Dan tolong kalau ada ampau, bagi ampau sama saya. Oke, Bong Si Pacuai bagi yang merayakan Imlek, dan semua yang penonton setia saya, terima kasih. Semoga di tahun macan ini tahun yang berbahagia dan semakin banyak berkat. Terima kasih, see you in my next video again. Bye bye.